Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad yang muqallibal quluba bil qalbi ala diri. Pertama yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu guru, staf SMK Negeri 1 Donorejo, dan yang saya banggakan juga kepada adik-adik sekalian, calon siswa baru yang nantinya akan menempati di sekolah tercinta ini, SMK Negeri 1 Donorejo. Salam kenal dari saya bernama Riko Aprianto, pangkat saya brigadir. Saya asli dari Jogja. Saya sudah berdinas di Polres Pacitan ini, di Polres 4 tahun lebih. Setelah itu di Polsek Donorejo kurang lebih 6 bulan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan berkaitan dengan diskusi pada pagi menjelang siang ini, yang dengan tema yang bagus sekali berkaitan dengan semangat bernegara, atau yang lebih jelasnya kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan karakter menangkal radikalisme. Tentunya teman-teman, adik-adik sekalian, kata radikalisme untuk saat ini mungkin tidak asing kita dengar, berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di Indonesia khususnya berkaitan radikalisme ini. Tentunya banyak orang menyimpulkan bahwa radikalisme ini adalah identik dengan kekerasan, intervensi, persekusi, ya, tidak lepas dari kekerasan. Tapi sebelum masuk ke radikalisme, di sini ada kesadaran berbangsa. Soekarno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar, bangsa yang harus menghormati dan menghargai sejarah. Maka bangsa ataupun apapun itu, bila mana tidak menghormati ataupun menghargai sejarah, maka mustahil akan menjadi bangsa yang besar. Berkaitan dengan kesadaran berbangsa, bernegara, pendidikan karakter menangkal radikalisme. Pertama, tentunya tanpa semangat, tanpa keinginan pengetahuan, maka akan mustahil juga kita akan mengetahui tentang berbangsa dan bernegara. Tentunya tidak terlepas dari semangat. Berkaitan dengan peran pemuda, ya, karena adik-adik ini adalah regenerasi bangsa. Yang pertama, kita sama-sama belajar. Bukan berarti ketika saya memberikan materi ini adalah posisi saya adalah lebih pintar dari adik-adik, tidak. Tapi kita posisikan untuk saat ini kita sama-sama belajar. Pertama, ya, Pacitan ini dengan kultur yang luar biasa, banyak sekali ragam budaya, dan dengan geografis yang dominan dengan wisata. Dengan situasi saat ini, ya, walaupun mayoritas Pacitan ini adalah didominasi dengan geografis pegunungan, tapi jangan sampai ini mengisolasi kita ataupun membuat kita sebagai masyarakat khususnya Pacitan ini menjadi terisolasi berpikir. Harus semangat, ya, harus semangat, jangan sampai terisolasi bahwa saya ini anak pegunungan, saya ini anak yang jauh dari kota. Tidak. Faktanya apa? Faktanya juga pemimpin negara ini juga pernah terlahir juga dari Pacitan, yaitu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maka dari itu apa? Tidak ada yang tidak mungkin berkaitan dengan menentukan nasib ke depan berkaitan dengan kita sebagai regenerasi bangsa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Faktanya juga terbukti bahwa asli Pacitan juga pernah memimpin negara sebesar ini. Itu. Selanjutnya, kadang mengartikan berkaitan dengan pemuda.
semangat berbangsa. Itu kadang mengartikan pemuda, orang banyak sekali mengartikan bahwa yang namanya pemuda itu tanpa status, tidak punya status keluarga, masih single, tahunya seperti itu. Tapi perlu diketahui, yang namanya pemuda itu bukan berkaitan dengan status dan umur, tapi lebih pada spirit, bagaimana memberikan peran terhadap masyarakat, keluarga, maupun negara dalam konteks kebaikan. Karena apa? Pada proklamasi kemerdekaan disuarakan oleh Insinyur Soekarno pada waktu itu adalah juga peran pemuda. Dulu terkenal dengan kelompok Menteng 31, yaitu terdiri dari Sayuti Malik, Adam Malik, Soekardi sebagai penulis teks proklamasi. Didorong dari mereka, lalu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Itulah peran pemuda. Maka dari itu, dimanapun kita berada, kita Indonesia, ya, jangan sampai kita terisolasi ataupun bahkan minder ketika kita ingin mengimplementasikan peran kita dalam konteks kebaikan ini, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat betul-betul dapat dirasakan oleh orang banyak. Selanjutnya berkaitan dengan radikalisme. Radikalisme, saya katakan tadi di awal bahwa selalu identik dengan kekerasan, selalu dengan kekerasan, intoleran, menindas, itu radikalisme. Karena ketika kita berbicara radikalisme, kita tidak terlepas dari aksi terorisme. Ini perlu diketahui ya, bahwa radikalisme itu berasal dari kata radik, bahasa Inggris radik, itu berarti akar. Radik itu berarti akar. Radikal itu sebetulnya punya arti adalah mempelajari sangat dalam. Jadi berpikir sangat dalam, itu radikal. Nah, kenapa radikal ini identik dengan sesuatu berkaitan dengan kekerasan? Ya, ini berkaitan dengan pengelolaan tatanan yang salah. Ya, radikal. Ini kenapa dicap radikal? Bisa saja radikal ini saya terapkan pada seseorang ketika saya memiliki kekuasaan, orang itu memiliki ide gagasan yang nantinya akan menggeser kebijakan saya. Lalu karena saya ini sebagai patron, sebagai otoritas yang memiliki otoritas, bisa saja menjustifikasi seseorang itu dengan radikal. Kenapa Pak Riko bisa mengatakan seperti itu? Karena radikal ini ketika pada rezim Soekarno itu bagus, yang namanya radikal itu. Radikal dalam konteks memperjuangkan kemerdekaan kedaulatan. Tapi bagi penjajah, pejuang dikatakan apa? Ekstremis, dikatakan pemberontak. Itu semua tergantung pada patronnya. Seperti itu. Jadi yang namanya radikal itu berasal dari kata radik yang berarti akar, kalau kita mau kupas. Radikal mempelajari lebih dalam. Yang di sini sebetulnya tepat untuk masalah penempatan sebuah kekerasan itu lebih condong pada ekstremis. Ekstremis itu tidak mau menutup diri, dia tidak mau berdialog terhadap orang lain. Ini justru lebih yang berbahaya. Maka radikal ini, karena pada umumnya kita ketika mendengar radikalisme ini selalu identik dengan kekerasan, padahal tidak. Tapi bila mana ini saya jelaskan dalam konteks sempit, nanti persepsinya bahwa ini pasti Pak Riko memperbolehkan radikal. Tidak seperti itu. Tapi harus ada kajian lebih dalam, harus ada penjabaran lebih dalam berkaitan dengan radikal. Maka saya katakan tadi, karena apa? Ini sering saya diskusikan dengan teman-teman yang ada di dosen di perusahaan UII berkaitan dengan ini. Karena saya sudah sering diskusi dengan beliau berkaitan dengan hal semacam ini, apalagi berkaitan dengan radikalisme. Bagaimana cara kita menangkal sebagai pemuda? Ya. Bentuk-bentuk kekerasan, intervensi, persekusi
diskriminasi, penindasan, maka kita perlu kembali kepada kesadaran yang penuh bagaimana kita merawat akal sehat. Ada 3 hal prinsip yang harus kita pegang betul berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Yaitu pertama, kita sebagai pemuda regenerasi bangsa, pertama harus berkata benar. Yang kedua berkata jujur. Yang ketiga ada berkata tepat. Bagaimana penjabarannya? Pertama, berkata benar itu sangat mudah dibuktikan. Ketika saya ditanya, Pak, apakah Pacitan khususnya Dotorojo hujan atau enggak? Saya katakan Dotorojo saat ini cerah. Bisa dicek kebenaran itu. Lalu naik ya pada berkata jujur. Nah, ini berkata jujur ini perlu kita jelaskan. Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang atau berkomunikasi dengan siapapun, jika memang di dalam benak kita ada suatu ganjalan, misal saya berbicara dengan si A, saya ada sesuatu kritikan yang akan saya sampaikan si A, tapi saya berpikir bahwa ketika kritikan akan saya sampaikan kepada si A, takutnya ada ketersinggungan, lalu saya mencoba untuk menghindarkan itu, lalu saya hanya bercerita yang bagus-bagus. Nah, itulah berarti komunikasi yang kita mau adalah komunikasi sandiwara, tidak berkata jujur. Kalau memang kita ingin menyampaikan sebuah kritik demi sebuah kestabilan dan kebaikan, maka perlu kita sampaikan dengan tatanan bahasa yang bagus. Itulah berkata jujur. Kadang kita berkata itu yang bagus-bagus, ada sesuatu yang perlu disampaikan nggak pernah disampaikan, maka kita nggak berkata jujur, cuma komunikasi bersandiwara. Lantas yang ketiga adalah berkata tepat. Berkata tepat, ketika kita sudah berkata benar, berkata jujur, tapi nggak tepat juga akan tidak tersampai. Misal ketika kita berkata jujur kepada tepat, tapi kita berkata kepada anak-anak kecil yang memang porsinya belum sampai, tentunya ini akan menjadikan sebuah kebuntuan dalam menyalurkan sebuah kebenaran. Itu. Selanjutnya ada 3 hal lagi. Peran pemuda untuk berbangsa dan bernegara. Cintailah negara kita sesuai dengan anjuran-anjuran para pahlawan pendahulu kita. Bagaimana mereka berkorban mempertahankan kedaulatan, tumpah darah. Maka peran kita saat ini adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang nasionalisme yang punya semangat juang yang luar biasa. Artinya luar biasa itu jiwa semangatnya pantang surut. Karena ketika kita berbicara nasionalisme, pasti orang identik dengan sesuatu yang berbau militeristik. Misal harus siap, hormat, pasti seperti itu. Tapi nasionalisme untuk saat ini, di era saat ini, bagi untuk kalangan pemuda, itu nasionalisme seperti apa, Pak? Nasionalisme yang tentunya saya tidak akan mengkonsumsi narkoba, saya tidak akan berbuat kriminal, saya tidak akan korupsi, saya tidak akan menindas orang. Itu namanya nasionalisme. Bukan hanya kalau nasionalisme dulu, tempo dulu memang harus berjuang. Tapi untuk era saat ini, untuk teman-teman adik-adik, nasionalisme saat ini adalah satu. Ketika di lingkup sekolah adalah hormati gurumu, ya. Hormati guru-gurumu, hargai guru-gurumu, sayangi teman-temanmu, perhatikan betul ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Lalu tinggal kita mempraktekkan di lapangan. Rekan-rekan adik-adik yang saya hormati, kita lanjutkan. Saya perlu sampaikan bahwa situasi saat ini saya sangat senang sekali. Pertama kali saya bisa duduk di SMK Negeri 1 Dotorojo ini. Terima kasih.
Dengan semacam ini saya sangat senang sekali karena diskusi ini adalah membuka wawasan kita. Bagi saya adalah alam semesta, ini adalah guru saya. Ada 3 tahapan bagaimana kita menyerap sebuah ilmu. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kognisi. Kognisi itu adalah mengetahui. Yang kedua adalah afeksi. Yang ketiga adalah psikomotorik. Yang pertama adalah apa? Kognisi adalah mengetahui. Yang kedua afeksi adalah memahami. Karena mengetahui dengan memahami ini berbeda. Saya kenal dengan Mas, saya tahu dengan Mas E. Saya tahu dengan Mas E ini si A tahu, tapi kenal, saya nggak kenal, beda. Tahu itu identik dengan indera. Jadi melihat itu. Perlu kita harus memahami. Baru terakhir kita ada psikomotorik yang berarti adalah mempraktekkan. Mau kita belajar dengan siapapun, nilai-nilai kebaikan apapun, tapi kalau sekedar hanya di telinga kita tanpa kita relasikan, maka itu adalah sebuah menjadikan hal yang sia-sia berkaitan dengan ilmu ini. Maka dari itu, adik-adik sekalian yang tentunya mempersiapkan diri, kita sangat prihatin dalam situasi ini yang secara normatif kita bisa sama-sama berkumpul. Saat ini kita terpisah ruang dan waktu, tapi tidak membuat kita jauh. Bagi adik-adik sekalian, persiapkan diri sebagai calon siswa baru di SMK Negeri 1 Nonorojo ini. Tentunya adik-adik semua ini akan menjadi tumpuan harapan bagi Indonesia ini, bukan hanya Pacitan, tapi Indonesia ini. Ya, tetap semangat, jangan sampai letih dalam belajar. Ya. Terakhir, ya, untuk sama-sama kita memotivasi diri kita dan rekan-rekan, ada 3 hal berkaitan dengan edukasi ini, yaitu pertama, adik-adik harus belajar cerdas, yang kedua berani, yang ketiga adalah berpihak. Berpihak kepada siapa? Berpihak kepada kebenaran. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.